Kisah dari Elvin Crystal Iskandar. Perjalanan mencekam di jalur angkar Solok Padang. Ini adalah cerita horor pengalaman mencekam melewati jalur angkar. Cerita horor yang tidak akan pernah aku lupakan. Aku tak pernah membayangkan seandainya perjalananku itu menjadi perjalanan panjang yang tak berujung di jalur angkar. Tepatnya pada tanggal 1 Mei 2017 silam, sekitar pukul 22.00, ketika kulihat jam di layar gawaiku, mobil yang ayah kendarai bersamaku tengah melaju dalam perjalanan di jalur Solok menuju Padang. Malam itu, udara di luar sangat dingin. Jalanan sangat sepi, gelap, dan tidak ada lampu penerangan sepanjang jalan. Hanya cahaya lampu mobil yang kita tumpangi yang memecah kegelapan. Aku yang tadinya ingin beristirahat sejenak, menjadi takut untuk membiarkan ayah menyetir sendiri. Ditambah, di luar hujan mulai turun. Ayah cukup sulit untuk melihat situasi jalanan saat malam hari, apalagi ditambah guyuran hujan. Selain karena penglihatan yang mulai kurang jelas, tentunya karena memang tidak ada pencahayaan lampu di jalanan sama sekali. Kubuka gawaiku untuk melihat Google Maps, sementara di luar, hujan turun kian deras. Ayah beberapa kali melihat kaca spion mobil seperti memastikan ada kendaraan lain yang melintas di jalanan ini. Namun, nihil. Malam itu benar-benar sepi mencekam. Pepohonan di kiri kanan jalan seolah membawa perjalanan kami semakin dalam menuju kegelapan. Setelah beberapa kilometer perjalanan, kini kami melewati jalan yang penuh pohon-pohon besar di kiri dan kanannya. Sementara, di balik pepohonan itu terdapat jurang yang begitu curam. Karena kami berdua, aku merasa harus tangkas menghadapi situasi apapun malam itu. Ayah yang berulang kali mengeluh akibat rabun membuatku sedikit cemas. Namun, kami merasa sedikit lega. Tidak lama dari itu, terlihat dari kaca spion, ada seberkas cahaya lampu yang mulai menyusul mobil yang kami kendarai. Semakin dekat, dan kami bisa melihat itu sebuah mobil Innova berwarna putih. Entah dari mana mobil itu muncul, sebab dari awal aku bisa memastikan bahwa tidak ada kendaraan lain selain mobil ayah. Tiba-tiba, sering terang sekali. Mobil Innova putih itu menyalakan lampu yang terang sekali. Itu membuat ayah sedikit terbantu untuk melihat jalanan di depan yang diselimuti kegelapan. Ayah memacu mobil mengikuti mobil itu yang menyalip kami. Selama 10 menit kami mengikuti, aku merasakan sesuatu yang aneh. Mataku terasa berat untuk tetap terjaga. Namun, aku berusaha untuk melawannya. Sementara ayah terlihat tetap berusaha membuntuti Innova putih itu. Samar-samar, kulihat mobil di depan kami berbelok ke kiri. Sebelum aku benar-benar tak kuasa menahan kantuk yang menggelayut, aku cepat-cepat mencegat ayah untuk ingin turut membanting setir mobil ke kiri mengikuti mobil yang di depan kami sebelumnya. Ayah sontak menginjak pedal rem. Dia tergelagap. Ayah mau kemana? Kita mau pulang kan? Lurus saja ya, tidak ada jalanan belok kiri di sini, kataku. Aku sangat ingat jalanan di sini. Tidak ada simpang, hanya ada jalan lurus saja. Pun ketika aku melihat Google Maps untuk kembali memastikan, raut wajah ayah terlihat sedikit pucat. Aku mencoba menenangkan. Aku kembali meyakinkannya bahwa tidak ada persimpangan di jalan ini. Kuambilkan minuman air mineral dari dalam tas yang masih tersisa setengah. Kubukakan tutupnya, lalu kusodorkan untuk ayah. Di luar, hujan masih turun dengan derasnya. Kegelapan malam mengepung kami. Ditambah kabut putih yang menyelimuti, membuat malam itu benar-benar kian mencekam. Saat kemudian, bulu kudukku berdiri ketika tiba terdengar suara tangisan perempuan dari balik pepohonan. Sesaat kemudian, suara tangisan itu berubah jadi jeritan yang bikin nyaliku menciut. Suaranya melengking mencegah keheningan malam. Kutengok raut wajah ayah. Aku rasa dia juga mendengarnya. Bergegas, ayah kemudian menancap gas membawa mobil kami meninggalkan tempat itu. Setelah agak tenang, ayah melihat wajahku. Nak, kamu lihat kan tadi ada mobil yang belok ke arah kiri?
Tanya ayah. Nak, ayah serius. Ayah cuma mau memastikan kalau mobil Innova itu ke arah kiri. Lanjut ayah. Aku menganggukkan kepala. Kupandangi raut wajah ayah yang tadinya santai kini berubah menjadi gelisah dan takut. Tidak seperti biasanya dia bersikap seperti ini. Kenapa ya? Tanyaku baik. Ayah mengelus dada. Suasana hening sejenak. Udara di mobil terasa gerah sekalipun pendingin tetap menyala. Suara jeritan perempuan yang masih terngiang memacu detak jantungku hingga tubuhku terasa panas dingin. Jalanan di sini angker, kata ayah setelah beberapa saat diam. Di sebelah kiri kita tadi itu jurang. Ayah tahu itu, tapi ayah tidak tahu kenapa ingin mengikuti mobil itu. Ayah merasa seperti setengah tidak sadar. Jika kamu tidak menghentikan ayah, mungkin kita sudah di alam yang berbeda saat ini, nak. Jelas ayah dengan nada yang sangat pelan. Sontak, bulu tengkukku kembali berdiri setelah mendengarkan pernyataan ayah. Ya, walaupun aku sebenarnya sudah tahu karena hafal jalan ini, tapi itu adalah pengalaman horor pertamaku. Aku belum pernah mengalami hal menyeramkan semacam ini sebelumnya. Ayah, tapi tadi aku juga melihat seperti ada jalanan lain. Tetapi jalan itu pendek seperti terpotong. Jelasku. Iya, itu hanya hayalan. Mobil Innova yang entah kebetulan atau bukan itu seolah sengaja membuat kita nyaman, seakan-akan memimpin jalan mobil kita untuk menuju perjalanan panjang tanpa ujung dan kematian. Aku sangat bersyukur. Aku merasa Tuhan masih menyayangiku dan ayah pada malam itu. Jujur, tidak ada yang bisa aku ungkapkan pada malam itu. Ayah juga menceritakan bahwasanya jalanan yang tadi kita lalui adalah jalanan angker. Setelah aku cari tahu, memang benar jalanan dari Solok menuju Padang itu dikenal angker. Konon, sudah banyak memakan korban. Korban di sana rata-rata sepasang kekasih atau perempuan dan laki-laki. Adapun kasus seperti masuk jurang, kecelakaan, hingga hilang kendaraan dilahap oleh jalanan yang baru saja aku dan ayahku lewati. Mulai hari itu, aku tidak pernah mau dan tidur ketika dalam perjalanan, sebab traumaku malam itu. Jalanan dari Solok menuju Padang memang melewati hutan yang di kanannya terdapat tebing dan juga jurang dalam. Selama perjalanan, tidak ada tikungan maupun simpang, jadi hanya ada jalan lurus.